Halo, saya Yasen Limarguna dari Prodi Manajemen Operasional kelas sore. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen proyek. Saya akan merangkum beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sunarto pada pertemuan-pertemuan perkuliahan via Zoom meeting. Dan yang pertama adalah fokus utama manajemen proyek adalah pencapaian semua tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia. Dan apa saja tugas-tugas manajemen proyek, yaitu adalah menyelesaikan proyek dengan tepat waktu, mengelola resiko, dan seorang manajer proyek harus dapat mengelola timnya dengan cara yang baik, serta dapat menjaga anggaran, keluar masuknya anggaran, sehingga terjadinya kestabilan anggaran tersebut. Dan yang terakhir adalah seorang manajer proyek dapat membuat perencanaan dengan tepat sasaran. Dan saya juga mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan sesuai sasaran yang diinginkan atau sesuai sasaran tujuan yang akan dicapai dari proyek tersebut. Karena secara historis industri konstruksialah yang pertama kali melakukan dan sebagai pengguna utama dari metode ini, dan biasanya orang-orang melakukan metode manajemen proyek hanya untuk proyek-proyek fisik dan dalam bentuk nyatanya saja. Dan yang Bapak Sunarto sering sampaikan kepada saya adalah seorang manajer proyek itu harus dituntut untuk dapat mengelola timnya secara baik sehingga dapat melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dan tidak terjadinya kecurangan. Karena kunci dari proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadinya kecurangan itu adalah kunci utamanya adalah seorang manajer proyek tersebut. Karena seorang manajer proyek tersebut dituntut untuk dapat membuat proyek tersebut berjalan dengan lancar. Karena kecurangan dalam proyek itu tersebut merupakan suatu pelanggaran yang tidak diharapkan oleh semua perusahaan. Itu saja rangkuman dari saya, dan saya akan menyiapkan 10 pertanyaan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Karena manajemen proyek memiliki suatu metodologi manajemen proyek yang bermanfaat untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Yang kedua adalah meniadakan reinventing the wheel dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang repetitif. Yang ketiga, dapat mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati. Yang keempat, menghilangkan duplikasi pekerjaan. Yang kelima, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya atau research pada proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan pemakaian sumber daya yang ada. Manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skills, tools and teknik pada aktivitas-aktivitas proyek agar persyaratan dan kebutuhan dari proyek tersebut dapat terpenuhi. Terdapat beberapa standar, yaitu salah satunya adalah de facto yang telah diterima secara lintas industri baik secara nasional maupun secara internasional.
Secara historis, industri konstruksilah yang pertama-tama melakukannya dan sebagai pengguna utama dari metode ini. Biasanya orang melakukan metode manajemen proyek hanya untuk proyek-proyek fisik atau dalam bentuk keadaan yang nyata. Akibat bila tidak menerapkan manajemen proyek, yang perusahaan akan terjadi adalah yang pertama, target waktu atau deadline yang tidak tercapai. Yang kedua, pekerjaan yang harus diulang atau terjadi duplikasi pekerjaan. Yang ketiga adalah budget atau anggaran yang dilampaui. Yang keempat, kemajuan proyek yang tidak jelas arah tujuannya. Dan yang terakhir adalah konflik antara staf selama penugasan di proyek tersebut. Menjadi seorang manajer proyek disyaratkan menguasai pengetahuan dan praktek lapangan dari bidang keahlian atau knowledge areas seperti project scope atau lingkup pekerjaan, project time adalah waktu, dapat mengendalikan waktu, project cost adalah biaya, project quality adalah mutu manajemen, project human resource adalah sumber daya manusia, dan project communication, komunikasi antar staf pekerjaan pada proyek tersebut. Fokus utama manajemen proyek adalah pencapaian semua tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia pada perencanaan pembuatan proyek. Sebuah sistem diperlukan berbagai macam komponen yang terlibat di dalamnya. Satu hal yang harus diperhatikan atau diutamakan adalah seorang manajemen proyek dalam melakukan perencanaan adalah menghitung baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan resiko yang akan terjadi dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Tugas seorang manajemen proyek adalah yang pertama, menyelesaikan proyek tepat waktu, mengelola resiko, dapat mengelola tim, dan dapat menjaga anggaran, serta yang terakhir adalah membuat perencanaan dengan tepat sasaran. Yang ke-10, manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan sesuai sasaran yang diinginkan. Sekian pertanyaan dan jawaban yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sunarto yang telah membimbing saya pada mata kuliah manajemen proyek kelas sore. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.